Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Armayanti dengan NIM 220410136. Saya dari Prodi PGSD Universitas Samudra. Saya akan membahas tentang pendidikan nilai moral kurangnya sopan santun di kalangan siswa. Sebelum kita masuk ke sopan santun, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moral. Pendidikan moral yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan serta norma yang berlaku di masyarakat. Melalui pendidikan moral, siswa dibimbing untuk mampu membedakan antara hal yang baik dan buruk, menumbuhkan karakter yang berakhlak mulia, serta mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan kejujuran dalam kehidupan. Selanjutnya ada nilai-nilai moral dalam pendidikan. Nilai moral yang perlu ditanamkan di sekolah meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan sopan santun. Di antara nilai-nilai tersebut, sopan santun yang menjadi hal penting karena mencerminkan sikap, hormat, dan menjaga hubungan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya di sini ada pun tujuan menanamkan sopan santun. Sopan santun adalah sikap yang menghormati orang lain melalui ucapan, tindakan, dan penampilan yang sesuai dengan norma dan etika. Adapun tujuannya menanamkan sopan santun kepada siswa yaitu yang pertama membentuk pribadi yang berbudi pekerti dan luhur. Yang kedua, menumbuhkan rasa hormat dan empati kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengajarkan etika berkomunikasi dan berperilaku. Selanjutnya ada peran guru dan sekolah. Dalam pendidikan moral di sekolah, guru berperan penting sebagai teladan dalam menunjukkan perilaku santun kepada siswa. Sikap dan tutur kata guru menjadi contoh nyata yang mudah ditiru oleh peserta didik. Sekolah juga perlu membiasakan penggunaan ucapan salam dan bahasa yang sopan dalam setiap interaksi, baik antara siswa dengan guru maupun antara teman. Nilai sopan santun tidak hanya diajarkan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga ditanamkan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosial dan pembiasaan sehari-hari. Ketika guru menegur siswa, hal itu seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian dan ucapan mendidik, bukan sebagai tindakan marah atau kejam. Adapun contoh yang dapat kita ambil di dunia nyata sekarang ini yaitu banyaknya siswa yang tidak menghargai guru. Saat ini banyak dijumpai perilaku siswa yang menunjukkan kurangnya sopan santun di lingkungan sekolah. Misalnya siswa tidak mendengarkan guru saat mengajar, membantah guru dan melawan guru ketika diberikan arahan. Bahkan merasa tersinggung saat guru menegur dengan tegas. Beberapa siswa juga melaporkan kepada orang tuanya bahwa guru bersikap kejam, padahal teguran tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab guru dalam mendidik. Fenomena ini mencerminkan adanya penurunan nilai moral serta berkurangnya rasa hormat siswa terhadap guru sebagai figur yang seharusnya dihormati dan diteladani. Adapun gambar di bawah ini yang bisa kita lihat yaitu ketika orang tuanya datang ke sekolah saat anak ini tidak senang bahwasannya dia ditegur oleh gurunya. Adapun analisis moral dari contoh tersebut yaitu guru menegur karena ingin mendidik dan memperbaiki perilaku siswa. Yang kedua, siswa perlu belajar menerima nasihat dengan hati terbuka. Dan yang ketiga, perilaku melawan guru menunjukkan kurang sopan santun dan empati. Orang tua sebaiknya mendukung guru, bukan langsung membela anak tanpa melihat konteks atau yang terjadi saat di sekolah.
Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu sopan santun merupakan bagian penting dari pendidikan moral yang seharusnya ditanamkan di sekolah. Sikap sopan santun tidak hanya mencerminkan kepribadian yang baik, tetapi juga menciptakan hubungan harmonis antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Kurangnya sopan santun menunjukkan menurunnya nilai moral dan rasa hormat terhadap orang lain, khususnya kepada guru. Oleh karena itu, pendidikan sopan santun perlu diperkuat melalui keteladanan guru, pembiasaan sehari-hari, serta kerjasama antara sekolah dan orang tua agar terciptanya generasi yang berakhlak mulia dan beretika yang baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.